Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu resep bagaimana hidup kita supaya selalu beruntung. Nah, ini pemirsa, ada 3 resep. Yang pertama, supaya hidup kita selalu beruntung, kita yakini dulu diri kita sugestikan diri kita bahwa diri kita ini diberikan keberuntungan oleh Allah. Ini pemirsa, saya pernah diberikan satu amalan oleh salah seorang kiai. Nah, ini pemirsa, beliau memberikan amalan, disuruh mengucapkan alhamdulillah Allah memberikan keberuntungan pada diri saya. Ini pemirsa. Dan ini selalu disuruh mengingat setiap kali melakukan apa-apa, dimanapun kita berada. Nah, ini supaya kita selalu menjadi orang yang beruntung. Ini pemirsa. Jadi itu amalannya, alhamdulillah Allah memberikan keberuntungan pada diri saya. Ini perlu kita tanamkan. Karena apa? Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita yakini, ini yang nanti akan kita dapatkan. Perlu pemirsa sadari bahwa diri kita ini sebetulnya adalah magnet alam semesta. Diri kita ini adalah magnet alam semesta. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang nanti akan mendekat kepada kita. Termasuk kalau kita yakin diri kita beruntung, maka keberuntungan itulah yang akan datang kepada diri kita. Ini adalah hukum alam semesta, pemirsa. Karena alam semesta ini adalah energi. Alam semesta ini adalah hakikatnya nur. Ini pemirsa. Dan itu sesuai dengan yang pernah saya sampaikan, yaitu hadis qudsinya Allah. Bahwasanya Allah itu memberikan sesuatu kepada kita tergantung apa prasangka kita. Ini pemirsa. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan atau yang akan Allah berikan kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk itu mari pemirsa, mulai saat ini kita tanamkan satu keyakinan yang baik tentang diri kita, yaitu meyakini bahwa Allah selalu memberikan keberuntungan pada diri kita dalam setiap hal. Ini pemirsa. Dan saya juga pernah membaca salah satu kitab, yaitu tertulis dalam kitab Al-Hikam, bahwasanya Lauhil Mahfud itu kolbu kita sendiri. Nah, Lauhil Mahfud ini sesuatu yang belum terjadi tapi tertulis di alam Lauhil Mahfud. Dan Lauhil Mahfud itu kolbu kita sendiri. Baru nanti akan diturunkan oleh Allah wujudnya, yaitu berupa takdir. Makanya mari kita meyakini diri kita itu dengan sebaik-baik keyakinan. Dan ini bagian dari husnudon, termasuk bagian dari ibadah, pemirsa. Jadi kita yakini, yang pertama, yakin bahwa Allah memberikan keberuntungan pada diri kita. Ini pemirsa, ini satu yang pertama, kunci sukses. Kemudian kunci sukses yang kedua, pemirsa. Saya pernah diijazahi salah satu guru saya. Salah satu kunci sukses, kunci supaya hidup kita selalu beruntung dimanapun kita berada, yaitu memohon atau meminta ridhonya kedua orang tua kita. Ini pemirsa. Karena apa? Ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Surganya Allah itu ada di telapak kaki ibu kita. Makanya saya pernah membaca salah satu kitab
bahwasanya doa dari orang tua kita ini punya kekuatan seperti sama halnya kekuatan doanya seorang wali kutub, pemirsa. Nah, ini. Jadi keramatnya orang tua ini luar biasa. Doanya kepada kita sama halnya doanya seorang wali kutub. Makanya orang tua kita itu adalah wali tanpa nama, tanpa gelar. Nah, kita tidak usah susah payah mencari seorang wali, belum tentu kita ketemu. Karena wali-wali Allah itu biasanya sangat disembunyikan oleh Allah. Ini pemirsa. Makanya yang jelas ada di hadapan kita yaitu kedua orang tua kita ini. Mari kita hormati mereka. Kita sayangi mereka. Seperti halnya mereka menyayangi kita di waktu kita masih kecil. Pada diri mereka, diri orang tua kita ini ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keramat di dunia ini yang melebihi keramatnya orang tua kita. Begitu pemirsa, kata lagunya Rhoma Irama, dan ini betul. Nah, dan ada satu ijazah ini. Jadi ijazah dari salah satu guru saya supaya kita ini beruntung. Kehidupan kita ini selalu diberikan keberuntungan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah dimanapun kita berada, yaitu meminta ridhonya. Nah, ijazah yang diberikan kepada saya dan saat ini saya berikan kepada pemirsa di sana, saudaraku semua. Saya disuruh mengambil 7 helai rambut ibu. Nah, kemudian potongan kuku tangan dan kuku kaki, ini pemirsa. Kemudian kita bungkus. Kalau ada ayah, ya keduanya kita minta. Dan kita satukan potongan rambutnya, potongan kuku tangan dan kuku kakinya kita bungkus. Kemudian kita bawa kemana kita pergi. Insya Allah, dimanapun kita berada akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah. Karena apa pemirsa? Itu adalah salah satu tanda bahwa Allah itu ridho pada diri kita. Karena apa? Orang tua kita sudah ridho dengan kita. Makanya saya pernah bertanya waktu itu kepada salah satu guru saya, azimat apa yang paling ampuh? Nah, ini saya dulu di masa muda senang. Jadi seperti itu. Azimat apa yang paling ampuh? Ridhonya orang tua dengan mengambil rambutnya 7 helai, potongan kuku tangan, kuku kaki, kemudian dibungkus, kita bawa kemanapun kita pergi. Mudah ketua, mudah saudaraku, tidak pakai biaya. Nah, silakan dicoba dan dibuktikan. Insya Allah akan ada perubahan yang luar biasa di kehidupan saudaraku semua. Ini pemirsa. Kemudian resep yang ketiga, ini pemirsa. Nah, tolong didengarkan baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pernah juga diwejam salah seorang kiai. Nah, ini pemirsa, salah seorang guru juga memejam saya. Supaya hidup kita selalu beruntung, hidup kita selalu mendapat keberkahan setiap hari. Silakan mengirim Fatihah ke 40 orang yang kita jumpai pemirsa. Jadi setiap hari kita usahakan kirim Fatihah ke 40 orang. Baik kita ketemu orang di jalan, orang jualan, kita Fatihahi supaya jualannya itu laris. Ketemu orang sakit, kita Fatihahi supaya orang sakit itu disembuhkan oleh Allah. Ketemu siapapun kita Fatihahi. Nah, ini kita sodako dengan Fatihah. Kita mendoakan orang lain dengan Fatihah. Setiap hari 40 orang. Ini
ijazah ini atau amalan ini istiqomah dilakukan selama 100 hari, pemirsa, saudaraku. Jadi insya Allah setelah 100 hari nanti akan ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Ini pemirsa, jadi kita kirim Fatihah ke 40 orang setiap hari. Baik tetangga kita, sahabat kita, atau orang lain yang kita jumpai, ini kita kirimi Fatihah, kita sodako Fatihah. Dan dasarnya memang ada, saudara. Barang siapa mendoakan seseorang, kirim Fatihah kepada seseorang, maka malaikat yang ada di langit dan di bumi ini mendoakan kita, kirim Fatihah kepada kita. Ini sangat luar biasa. Nanti pemirsa akan tahu sendiri hasilnya. Yang mungkin tidak pemirsa duga-duga, yang mungkin selama ini mungkin kita, mungkin saudara kita semua atau saudaraku di luar sana, usaha kok selalu gagal, punya cita-cita selalu gagal, baik rumah tangga juga atau karir atau hal yang lain, kok selalu coba 3 hal ini saudaraku praktekkan. Yang pertama, kita yakini diri kita bahwa Allah memberikan keberuntungan pada diri kita, yaitu tadi mengucapkan alhamdulillah Allah memberikan keberuntungan pada diri saya. Ini satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mengharap ridhonya orang tua dengan mengambil 7 helai rambut, kemudian potongan kuku tangan, potongan kuku kaki, semua kita dibungkus, kita bawa kemanapun kita pergi. Ini. Kemudian yang ketiga, kita kirim Fatihah, sodako Fatihah setiap hari kepada 40 orang, baik tetangga kita, sahabat kita, orang lain yang kita jumpai. Hitung sendiri, 40 orang setiap hari selama 100 hari, pemirsa. Nanti setelah 100 hari insya Allah akan ada satu perubahan. Nah, bila perlu ya kita teruskan. Nah, itu malah lebih baik. Tapi amalan yang saya terima ini adalah selama 100 hari. Nah, ini mudah-mudahan sedikit pengetahuan, sedikit resep supaya kita dalam hidup kita selalu diberikan keberuntungan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang diberi keberkahan, diberi keselamatan, dan mudah-mudahan pula kita semua dibebaskan oleh Allah dari wabah corona. Dan juga saudara kita yang di luar sana yang mungkin saat ini sudah terkapar corona, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesembuhan. Itu pemirsa. Dan jangan lupa kita kirim Fatihah kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Fatihah kita dibalas oleh Allah dengan satu keberkahan, dengan satu keberuntungan. Itu saja pemirsa, sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya ingin berbagi, bukan berniat menggurui. Kita sama-sama belajar. Sedikit pengetahuan ini, sedikit ilmu ini barangkali ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kalau 3 hal ini saudaraku lakukan, insya Allah akan terjadi satu perubahan di kehidupan saudaraku semua. Insya Allah saudara diberikan keberuntungan oleh Allah dalam setiap kehidupan, setiap langkah-langkah kehidupan saudaraku semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saudaraku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.